Halo, bienvenue. Aku Nasyareta dan hari ini aku akan membahas tentang tutorial cara penginputan PPh 23 dalam eBookPod subunit yang tentunya dalam instansi pemerintah. Oke, untuk tutorial kali ini seperti biasa aku akan sangat menyarankan kalian untuk menonton videoku terlebih dahulu. Itu semua tentang materi PPh 23 yang sudah aku jelaskan secara rinci dan selengkap mungkin. Jadi aku benar-benar berharap kalian sebelum nonton video tutorial ini tonton dulu video materi untuk PPh 23 yang tentunya agar bisa mengerti dasar-dasarnya supaya nanti dalam penginputan PPh 23 dalam eBookPod tidak perlu bingung lagi dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan juga. Jadi mohon disimak dan ditonton dulu videoku yang PPh 23. Nanti setelah beres nonton bisa lanjut ke video tutorialnya. Oh iya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus memahami dulu beberapa syarat untuk PPh 23. Dan semua syarat harus dipenuhi sebelum kita membuat bukti potong untuk PPh 23. Syarat ini harus dipenuhi semuanya. Jika ada satu atau beberapa syarat tidak memenuhi untuk PPh 23, jadi transaksi tersebut tidak tergolong ke dalam PPh 23. Melainkan jenis pajak yang lain. Bisa jadi itu PPh 21, PPh 22, PPN, atau PPh 4 ayat 2. Maka bisa dicek kembali transaksinya seperti apa. Jika semua syarat terpenuhi, kita akan lanjut ke tutorial pembuatan bukti potong pajak PPh 23. Oke, syarat yang pertama, pajak ini hanya berlaku untuk catering, sewa barang, dan jasa servis atau pemeliharaan. Selain dari itu, berarti bukan PPh 23 ya. Yang kedua, pemeliharaan yang dimaksud yaitu pekerjaan jasa, bukan pembelian barang untuk pemeliharaan. Jadi harus bisa dibedakan ya. Maksudnya pemeliharaan di sini, kita mendelegasikan tugas perawatan dan pemeliharaan kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Lalu kita membayar jasa yang telah mereka kerjakan. Dan jika ada pembelian barang dalam proses pemeliharaan tersebut, maka itu termasuk kepada PPh 22 yang mengenai tentang pembelian barang. Yang ketiga, ada jasa servis atau pemeliharaan. Jika dibayar langsung ke orang pribadi, maka dikenakan pajak PPh 21, bukan PPh 23. Dalam PPh 21, jika ada pekerjaan jasa yang dibayarkan langsung ke orang pribadi, maka masuknya ke pajak PPh 21 untuk tenaga ahli. Silahkan tonton materi untuk PPh 21 yang sudah aku upload sebelumnya. Atau nanti aku akan masukkan ke deskripsi di bawah. Lanjut yang terakhir, PPh 23 berlaku apabila jasa tersebut menggunakan NPWP badan. Kita akan lanjut ke tutorial pembuatan bukti potong pajak PPh 23. Langkah pertama tentunya kita akan masuk ke website subunit.pajak.go.id. Lalu kita akan masukkan ID subunit dan juga passwordnya. Dan jangan lupa kita akan masukkan kode keamanannya. Untuk kode keamanan bisa berupa huruf kapital maupun huruf kecil. Lalu klik login. Kita sudah masuk ke eBookPod pajak untuk subunit. Untuk pajak PPh 23, kita akan masuk ke SPT unifikasi. Lalu kita akan masuk ke pajak penghasilan, dan kita akan memilih daftar bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Ini adalah list di mana bukti potong pajak yang telah dibuat dari bulan Desember 2023 yang sudah aku buat kemarin di PPh 22. Lalu kita akan membuat PPh 23. Maka seperti biasa kita akan memulai dengan klik rekam. Lalu klik tahun pajak. Aku akan pilih 2023 dan juga masa pajaknya Desember. Untuk identitas diutamakan NPWP ya. Karena jika menggunakan NIK, maka besaran tarif pajaknya akan berbeda. Akan jauh lebih besar dibanding yang menggunakan NPWP. Oke, kita akan masukkan NPWP rekanannya. Jika menggunakan NPWP, maka namanya akan langsung otomatis muncul karena sudah terdata di DJP pajak. Apabila kita menggunakan NIK,
maka kita harus menginput nomor NIK dan juga nama lengkapnya. Nama lengkap sesuai dengan KTP. Klik cek untuk melihat apakah NIK tersebut valid atau tidak. Dan ternyata NIK yang sudah aku input ternyata valid. Klik OK. Akan aku coba jika NIK-nya misalnya namanya kurang sesuai. Lalu kita akan cek. Nah, berarti kalau misalkan ada informasi seperti ini, NIK dan nama tidak sesuai. Silakan cek kembali kesesuaian penulisan NIK. Oke, berarti ini ada yang salah dengan NIK-nya, maka dicek juga dengan KTP-nya. Siapa tahu ada kesalahan nama, kesalahan gelar, dan lain sebagainya. Oke, akan aku kembalikan kepada NPWP. Aku akan menginput dengan NPWP rekanan sebagai contoh. Lalu klik berikutnya. Lalu pilih kode objek pajak. Dan khusus untuk PPh 23, kode pajaknya untuk angka awalnya adalah angka 24. Dan 3 angka berikutnya setelah strip, ini adalah kode sesuai dengan jenis setorannya. Untuk 100 berarti ini untuk hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya. Bisa juga 100 ini untuk sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Atau secara ringkasnya, kode 100 hanya digunakan untuk sewa. Sewa di sini adalah sewa barang, bukan untuk sewa bangunan. Untuk sewa bangunan akan ada kode tersendiri. Lalu untuk jasa, biasanya untuk instansi pemerintah selalu ada pekerjaan jasa. Jadi jasa ini di sini banyak sekali, ada berbagai macam dan kodenya itu 104. Ada jasa teknik, manajemen, konsultan, dan lain sebagainya. Masih banyak untuk ke bawah-bawahnya. Ada juga di sini jasa pemeliharaan seperti jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat. Ini juga termasuk ke dalam pemeliharaan, jasa perawatan itu. Atau kalau misalnya kita akan membuat jasa mamin atau makanan minuman, berarti masuknya ke jasa catering atau tata boga. Untuk fasilitas pajak penghasilan, bisa dipilih antara tanpa fasilitas atau menggunakan surat keterangan bebas, PPh ditanggung pemerintah, dan lain sebagainya. Jika tanpa fasilitas, klik tanpa fasilitas. Untuk jasa mamin, kita hanya langsung menginput berapa besaran anggarannya tanpa ada batas minimal atau maksimal pembelian mamin tersebut. Misalnya kita akan menginput 5 juta rupiah. Tarifnya 2% dan langsung otomatis ada setoran yang harus dibayar atau PPh 23 terutang, yaitu Rp100.000. Jika menggunakan NIK, tarif pajak ini akan naik 100% menjadi 4%. Dan kita juga akan mencoba untuk jasa pemeliharaan ya. Misalnya, kita akan coba jasa kebersihan atau cleaning service. Untuk jasa kebersihan dan cleaning service ini hanya bisa digunakan apabila upahnya diberikan kepada pihak ketiga atau perusahaan yang mempunyai NPWP badan, bukan perorangan. Jika perorangan, kembali lagi ke syarat yang tadi, berarti masuknya ke PPh 21. Dan untuk jasa servis atau perawatan, apabila di atas 2 juta rupiah, berarti menggunakan DPP di sininya. Anggap saja belanja jasa tersebut senilai 3 juta rupiah. Maka DPP-nya adalah 2702703. Maka DPP-nya diinput ke sini. Dan jika transaksinya di bawah 2 juta rupiah, berarti tidak perlu menggunakan DPP. Misalnya, belanja jasa tersebut senilai Rp1.500.000, maka langsung saja menginput anggarannya. Lalu otomatis akan langsung muncul jumlah setoran untuk pajak PPh 23 senilai Rp30.000. Dan yang terakhir, aku akan mencoba untuk jasa sewa. Sama halnya dengan jasa servis,
Untuk sewa ini, jika di bawah 2 juta rupiah, maka langsung diinput dengan anggarannya tanpa perlu mencari DPP. Dan jika anggarannya melebihi 2 juta rupiah, maka kita akan input DPP-nya. Kita akan mencontohkan lagi senilai 3 juta rupiah, maka DPP-nya adalah 2.700.2.703 dengan tarifnya yang sudah otomatis keluar dan juga perhitungannya juga sudah otomatis langsung ada senilai 54.054 rupiah. Lalu klik berikutnya. Kita akan menambahkan dokumen dasar pemotongan. Jadi intinya, ini adalah bukti dokumen yang dijadikan dasar untuk pemotongan pajak PPh 23. Bisa berupa faktur, invoice, surat perjanjian, bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Lalu kita klik tambah. Lalu pilih dokumennya. Aku akan mencontohkan misalnya bukti pembayaran. Lalu kita akan masukkan nomor dokumennya. Ini nomor dokumen yang aku ketik random ya, bukan yang sebenarnya. Ini hanyalah fiktif. Dan kita akan masukkan tanggalnya. Anggap saja ini aku simpan tanggal 2 Desember 2023. Lalu klik tambahkan. Lalu di sini sudah ada daftar dokumennya. Lalu klik berikutnya. Untuk penandatangan ini sudah pasti ini adalah bendahara. Lalu klik. Untuk penandatangan sebagai klik pengurus. Lalu untuk penandatangan bukti potong, kita akan pilih sesuai bendahara sekolah masing-masing. Aku akan mencontohkan salah satu nama saja ya. Sebagai contoh, aku akan mengambil nama Wawan Setiawan. Kemudian checklist kalimat pernyataannya. Lalu klik simpan. Oke, bukti potong pajak sudah terinput. Jika ingin merekam bukti potong pajak pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, atau pasal 23, bisa lanjut dengan mengklik ya. Jika tidak, maka klik tidak. Oke, di sini sudah terinput bukti potong pajak PPh 23 yang sudah aku buat, dan ini statusnya belum posting. Lalu kita akan geser ke sebelah kanan. Di sini ada gambar mata untuk melihat bukti pemotongan dan pemungutan PPh pasal 23. Lalu di sini ada ubah, untuk mengubah bukti potong pajaknya jika ada yang keliru. Bisa juga untuk menghapus bukti potong tersebut. Dan bisa juga untuk membuat kode billing. Kode billing ini untuk apa? Jadi kode billing ini digunakan untuk membayar pajak. Sama halnya seperti kwitansi mungkin ya. Lalu di sini untuk uraian billingnya aku akan menambahkan PPh 23 sebagai contoh sewa kendaraan. Lalu klik buat billing. Lalu kode billing telah berhasil dibuat. Klik OK. Dan ketika ID billing sudah dibuat, maka akan otomatis muncul nomor kode billingnya. Dan jika ingin mencetak kode billingnya, klik cetak billing. Ini adalah lembaran untuk kode billingnya. Bisa di-download, bisa juga di-print langsung, sesuai kebutuhan masing-masing. Jika kode billingnya sudah dibuat, maka segeralah bayar pajak dan jangan lupa input untuk NTPN-nya sebagai bukti bahwa Anda sudah membayar pajak. Dan untuk penginputan NTPN, jangan lupa statusnya harus berganti menjadi sudah posting dengan highlight berwarna biru. Untuk tutorial penginputan NTPN, sudah aku upload videonya di sini. Dan nanti aku akan simpan juga linknya di deskripsi di bawah. Oke, segitu saja video tutorial untuk PPh 23 ini. Aku harap kalian semua bisa mengerti ya. Dan jika ada yang perlu ditanyakan atau yang belum dimengerti, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. A bientôt!